Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoki Smart Friend, welcome back to my YouTube channel. Begin with me for topik di konten Bincang Bola. Sesuai yang kalian lihat ya, kejadian semalam yang cukup disayangkan sekali lagi terulang kembali terjadi di Liga kita tercinta ya, Liga Indonesia ya, Liga 1. Kompetisi yang levelnya di atas Liga Champions. Kompetisi terbaik di dunia. Bisa dibilang klub-klubnya, waduh, nggak supporternya semuanya wadidaw gitu ya. Yaudah, jadi ya sebenarnya udah banyak tersebar di sosial media gitu ya. Jadi gue hanya merangkum saja gitu, dan ini gue sedikit memaparkan aja fakta-fakta yang apa yang membuat kejadian semalam itu bisa terjadi gitu loh. Jadi ya sebenarnya kekalahan beruntun ya, ketiga beruntun di musim ini yang telah dialami oleh Persebaya Surabaya, yang dimana sebelum pertandingan semalam di dua pertandingan sebelumnya mereka telah kalah ya. Pertama di kandang waktu melawan Bali United itu dengan skor 1-0 ya kan, dan mereka away di pertandingan sebelumnya itu di Makassar mereka kalah telak 3-0, dan kemarin sore kalah 2-1. Jadi faktanya dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya mereka hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 6. Jadi, sebagai klub besar itu 3 pertandingan langsung 6. Berarti rata-ratanya per match itu 2 ya. 2 gol dan hanya mencetak 1 gol dari pertandingan. Berarti rata-ratanya 0,3 untuk 3 pertandingan terakhir. Dan banyak isu yang sebenarnya terjadi di jagat sosial media gitu, di internet ya teman-teman. Tentunya dari supporter Persebaya ya, kita ngomong bonek mania, teman-teman dari sana ya menganggap bahwa manajemen di tahun ini, manajemen Persebaya, manajemen klub tentunya agak pelit mengeluarkan dana untuk jor-joran beli pemain gitu. Jadi memang sebenarnya kalau menurut gue juga terlalu cepat sih ya, terlalu cepat. Ini masih 10 pertandingan. Kalau misalkan ada tuntutan untuk hashtag Aji out gitu. Ya, walaupun memang kemarin udah berjalan beberapa pekan, udah lebih dari 5 klub kalau nggak salah ya. Klub Liga 1 tuh udah ganti pelatih ya, termasuk Arema, Persik ya, banyak banget. Persis Solo tuh kalau nggak salah ya, pergantian pelatih di Liga 1 tuh cepet banget gitu. Bahkan Arema aja yang di pramusim bawa pulang Piala Presiden nggak ngejamin posisi pelatihnya untuk stay lebih lama gitu ya. Oke, 3 pertandingan ya. 3 pertandingan udah kalah berturut-turut. Dan di musim ini total mereka sudah memainkan 10 pertandingan Persebaya, dan mereka pun udah kalah sebanyak 6 kali. 6 kali, 3 kali kemenangan dan 1 kali seri. Ya, itu 6 kali kekalahan itu termasuk yang semalam, yang kemarin sore itu yang kalah sama Rans. Dan sebenarnya pertandingan sendiri sebenarnya ya kurang berkembang gitu. Dan gue tadi juga udah sempat bilang kalau memang minim pengalaman ya. Gue sempat tadi bilang kan, kalau memang dibilang minim pengalaman dari pemain Persebaya ya bisa aja gitu. Karena memang faktanya skuad Persebaya ini menjadi skuad dengan rata-rata usia paling muda di Liga 1. Dengan rata-rata 22,5 tahun. Jadi kalau kita bisa bilang berarti mereka rata-rata pemainnya itu kayak Under 23 ya, mungkin ada beberapa pemain senior dan ada juga pemain asing yang, tapi menurut gue pemain asingnya pun juga tidak terlalu spesial gitu ya. Ya walaupun gini, gue bisa mengomentari gini, apakah bang lu teriak-teriak kayak gitu emang lu lebih jago daripada pemainnya gitu. Iya sih, memang gue bilang kayak gini pun gue juga mainnya belum tentu jago kalau untuk level Liga 1 gitu. Tapi kan ya namanya penonton di mana-mana, supporter pasti itu lebih jago dari pemainnya, bahkan pelatihnya gitu ketika mereka teriak-teriak di pinggir lapangan. Ya maksudnya gini, kita ambil sisi positifnya aja gitu. Kita ambil hikmahnya adalah, jujur kejadian kemarin sore itu imbasnya adalah gue keinget yang Persebaya lawan Sleman sih, yang 2019 ya, waktu itu bakar-bakar stadion ya kan. Dan gue yakin dengan kejadian kemarin ini nggak kena sanksi. Pasti kena, nggak mungkin. Karena sebenarnya waktu di siaran televisi, waktu siaran langsung gue juga sempat nonton, itu sempat
udah ada lemparan ke dalam loh. Udah ada lemparan ke dalam. Bahkan ketika gol kedua dari Edo Febriansyah pun sempat kayaknya udah mulai ada apa ya, percikan-percikan kayak udah kepancing emosi aja dari teman-teman bonek gitu. Dan gue sih menyayangkan dengan kejadian kemarin yang akhirnya lu bisa lihat chaos sendiri ya. Banyak banget udah bertebaran di sosial media gitu. Dan sebenarnya imbas dari ini pun sebenarnya Aji Santoso sebagai pelatih sebenarnya udah bilang siap bertanggung jawab, karena memang beliau ini kan kontraknya sampai tahun 2024 ya. Dan untuk sisa kontrak yang 2 tahun lagi ya sebenarnya ya kita lihat aja performanya seperti apa dengan materi pemain yang menurut gue juga tidak terlalu mumpuni dan tidak bisa bersaing. Yuk bisa bersaing tapi nggak di papan atas. Tapi kan teman-teman bonek ini kan ekspektasinya ya ini klub yang punya sejarah, ini klub besar, jadi mereka wajar ketika menuntut klub ini harus bersaing di papan atas. Dan mereka pun sebenarnya sekarang masih tertahan di posisi 14 ya kalau nggak salah ya. Posisi 14 dengan poin 10. Jadi ya mau bilang apa lagi gitu. Maksudnya masih berjalan 10 pekan, masih ada 28 pertandingan lagi di musim ini. Ya kita lihat aja nanti kalau misalkan di putaran kedua, waktu ada jeda transfer, apa yang bisa dilakukan oleh manajemen, pelatih, dan ya jajaran manajemen klub gitu. Maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu. Maksudnya karena sayang banget ya, maksudnya hal ini terulang kembali, terjadi kembali ya. Ketika teman-teman bonek, ayolah, come on. Maksudnya kalian itu salah satu supporter terbesar di Indonesia loh gitu. Maksudnya ya kita bicara The Jack, bonek, Boboto, Viking, atau Aremania, ya kita tambahin juga mungkin, bukannya gue nggak menghormati supporter lain gitu ya. Ya mungkin ada teman-teman lain kayak misalkan BCS ya, dari Sleman, atau ya supporter kelompok supporter lain kayak misalkan Pasopati yang timnya juga udah eksis di Liga 1. Supporter-supporter ini kan sebenarnya kan menjadi barometer gitu. Udah menjadi barometer, menjadi contoh untuk supporter lain di Indonesia gitu. Dan please lah gitu maksudnya gue tahu kapasitas bonek untuk berkreasi di tribun itu luar biasa. Maksud gue gini, ketika lu punya unek-unek atau lu yang nggak suka sama klub dengan kebijakan apapun, tunjukkan dengan cara yang elegan gitu. Maksudnya dengan koreografi kayak, atau dengan ya mungkin tidak apa ya minimal tidak anarkis gitu. Bahkan kemarin kan kita tahu mereka kan lagi main di Sidoarjo gitu, bukan di Gelora Bung Tomo gitu kan. Dan ya which is itu stadion kota orang gitu, bukan dari Surabaya. Berapa banyak fasilitas yang udah dirusak kemarin gitu loh, dengan kejadian yang kayak gitu, yang wah super chaos gitu, semua supporter tumpah ruah turun ke lapangan. Ya biasa papan iklan pasti korban pertama gitu. Dan sempat ada video juga kan yang gue sempat save juga di arsip gue di Instagram, yang itu wah gila men, itu di depan stadion loh gitu, di depan stadion chaos banget gitu. Bahkan sampai kayak bench pemainnya hancur gitu kan, maksudnya udah nggak bisa diselamatkan gitu. Gue aduh, wah dirubuhin men. Ya gue sedikit reaction aja gak apa-apa gitu, mungkin buat temen-temen yang belum tahu gitu kan. Cuman ya nggak gini juga lah, gue takutnya sampai ada bakar-bakar. Gue nggak tahu ya kalau kemarin ada bakar-bakar lagi atau enggak. Tapi yang jelas setahu gue sih kayaknya sejauh ini nggak ada ya. Semenjak gue bikin video ini kayaknya belum ada gitu. Tapi jangan sampai lah kayak misalkan bakar-bakar gawang. Kan ada ya dulu kayak gitu-gitu loh. Ada gitu. Bakar-bakar gawang, bakar-bakar papan iklan, bakar-bakar bench mungkin, atau apalah bikin kerusuhan. Itu kalau bisa dikurangin lah gitu. Ya ayo tunjukkan bahwa bonek itu supporter dewasa gitu loh. Ya namanya kekalahan menurut gue ya udah biasa, namanya olahraga ya. Mestinya untuk ya namanya olahraga pasti ada yang menang ada yang kalah. Ya mungkin memang tidak semua orang bisa menerima kekalahan dengan mudah gitu. Apalagi kalau diterima kekalahannya itu dengan cara yang, kalau kalahnya kalah terhormat sih nggak masalah gitu ya. Karena bukannya gue tidak menghormati Rans, tapi kan Rans ini kan posisinya kan di zona degradasi gitu. Nah, Persebaya ini kan kalah sama tim yang berada di zona degradasi. Jadi, ya bukannya gue mewajarkan, menormalisasi perbuatan teman-teman bonek, tapi maksudnya ya memang menyakitkan gitu. Maksudnya kalah dari tim yang baru promosi. Bahkan kalau kita lihat di Google, itu namanya bukan Rans Nusantara loh. Cilegon United, ngerti nggak lo? Jadi bisa dibilang Persebaya ini kalah sama Cilegon United gitu.
ini sejarah baru gitu dari tim promosi yang wah ini pagar dari Gelora Delta Sidoarjo juga hancur men, rubuh men. Gak ngerti lagi gue. Asli semua hancur, bench semuanya hancur. Gak tahu gue maksudnya terulang kembali kenapa gitu. Dulu GBT udah jadi korban, sekarang Sidoarjo. Ayolah, tunjukkanlah Surabaya itu kreatif gitu kok, kreatif gitu. Bisa bikin cara yang elegan untuk menyampaikan aspirasinya kepada manajemen yang ya mungkin menurut kalian tidak bisa, ya bisa dibilang mengurus bola dengan baik ya. Tapi sebenarnya gue sih paham ya, maksudnya dengan segala permasalahan yang dialami Persibaya tahun kemarin tuh dari pandemi itu sebenarnya ya gue nggak tahu lah. Soalnya takutnya gue makin panjang lebar gitu. Tapi ya udah, intinya gue hanya mau sampai sini aja gitu. Maksudnya yang jelas gue hanya berharap yang terbaik. Ya semoga bisa bersaing di papan atas ya. Kalau nggak bisa ya minimal di papan tengah lah. Jangan sampai di sekarang kan posisinya 14 ya. Mungkin memang liga masih lama gitu. Tapi ya gue berharap kalau memang targetnya tinggi ya memang harus modalnya harus tinggi juga gitu ya. Ya, jadi ya kan banyak kemarin teman-teman bonek bilang manajemen pelit, menang sulit gitu kan. Jadi sebenarnya teman-teman bonek kreatif kok untuk menyampaikan apa ya, orasi-orasi kayak gitu. Tapi ya gue sih berharap dengan cara yang lebih elegan lah ya. Oke. Mungkin sekian itu aja. Gue udah lama juga ngomong ya di sini. Gue hanya menyampaikan unek-unek hati gue. Gue juga ya bisa dibilang fans dari Persebaya juga. Gue orang Jawa Timur dan gue mengikuti juga perkembangan mereka, dan tentunya gue berharap yang terbaik lah untuk klub ini bisa bersaing di papan atas untuk next selanjutnya gitu. Abis pertandingan ini semoga ada evaluasi nyata gitu ya, evaluasi nyata yang tidak hanya di ucapan gitu, maksudnya bener-bener ada aksi nyata setelah ini dan bisa membawa perubahan ke klub yang lebih baik. Oke? Dan ya mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Thanks for watching buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you buat appreciate-nya, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman bonek ya. Gue berharap banget bisa belajar dari apa yang udah pernah dialami oleh teman-teman bonek, dan ini akan sangat merugikan untuk Persebaya ya Pak, karena sanksi ini nggak sedikit pastinya. Kalau kayak model gini pasti nggak sedikit. Oke? Dan ya mungkin sekian aja dari gue. Jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue semuanya sama aja di TikTok, Twitter, dan Instagram di @faristaufik. Ya mungkin sekian aja dari gue. Jangan khairan, barakallahu fikum, and I'll see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.